Hello students, good morning. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn, we should pray. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mister akan pimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay students, after we pray, I will start learning English today. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. But before I start, I will read the learning goals first. Tapi pertama-tama Mister akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah kita memiliki dua tujuan pembelajaran ya. Nah, we have two learning goals here. Yang pertama, for the first, siswa dapat mengidentifikasi bagian dari rumah Anda, ya. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya, students be able to identify parts of your house. Nah, di sini kita akan masih membahas tentang rumah ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah house. Di sini Mister melanjutkan materi yang kemarin di unit 11 tentang house. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, or second learning goals, siswa dapat menggambar denah rumah mereka. Or in English, students be able to draw their house plan. Ya. Nah, setelah kita mengetahui, setelah kita mengidentifikasi bagian-bagian di rumah kita yang Mister kemarin sudah bahas ya, ada bedroom, lalu ada kitchen, ada teras, ada garage, ada living room. Nah, setelah kita mengetahui kosakata tersebut dan mengidentifikasinya, lalu kita akan mencoba menggambar tentang denah-denah bagian rumah ya, atau denah rumah. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, topik yang akan kita bahas masih di unit 11 ya, judulnya My House. Nah, di topik ini atau di unit ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, Mister akan melanjutkan parts of house ya, yang kemarin minggu lalu sudah dibahas, yaitu bagian-bagian rumah ya. Contohnya seperti living room, bedroom, kitchen, terrace, and garden, and the other ya. Oke, itu adalah parts of house. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang conversation about house ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang percakapan tentang rumah ya. Nanti kita lihat lebih lanjutnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas house plan atau denah rumah. Nah, di sini kita punya 3 bahasan di unit 11. Oke, langsung saja. For the first, unit 11, the title is My House. Students may open your book page 115. Nah, di sini anak-anak bisa membuka buku paket bahasa Inggrisnya atau buku Active English halaman 115 ya. Judulnya My House. Kita masih di unit 11 or unit 11. Nah, jika sudah, maka tampilannya seperti yang ada pada layar ya, yang ada pada video ini. Nah, di sini ada gambar dan ada orang ya, ada percakapan, ada gambar rumah dan ada sedikit ucapan dari anak yang memakai baju kuning ya. Nah, di sini dia mengatakan, "Hi, this is my house." Ya, yang kemarin kita sudah bahas, "Hi, ini adalah rumahku." Ya. Jadi di sini Mister kembali ingatkan, di unit 11 kita akan mempelajari tentang rumah ya, bagian-bagian rumah, yaitu ruangan. Room. Room itu adalah ruangan. Next, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu parts of house, atau dalam bahasa Indonesianya adalah
bagian-bagian rumah ya. In English, parts of house. In here, students may open your book page 116 ya. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 116. Di sini kita akan ditampilkan tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama, we have living room ya. Kita punya living room. Living room itu adalah ruang tamu atau ruang tengah ya. Lalu yang kedua ada bedroom ya. Bedroom kemarin adalah kamar tidur. Ya, diingat-ingat ya, living room ruang tamu, bedroom kamar tidur, dining room itu adalah ruang makan, bathroom itu adalah kamar mandi, garage itu adalah garasi, kitchen itu adalah dapur, terrace itu adalah teras, and the last is garden. Ya, garden itu adalah kebun. Ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 parts of house. 8 bagian-bagian rumah ya. Nah, sementara itu kita akan membahas 8 ini dulu ya. 8 bagian-bagian rumah. Ya, yang ini yang paling penting. Nah, setelah anak-anak ingat dari kosakata yang muncul, kita akan masuk ke halaman 120 ya, page 120. Nah, di sini ada kalimat dan gambar. Nah, kalimat di sini yaitu menyatakan bahwa ini adalah ruangan yang sudah ditunjukkan di gambar. Misalnya ini adalah gambar teras. Kita ingin mengucapkan ini adalah teras, kita bisa mengucapkan this is terrace ya. Nah, untuk gambar yang pertama dan statement yang pertama, this is terrace. Lalu gambar yang kedua ada gambar kebun ya di sini. Kita bisa mengucapkan this is the garden ya. Lalu gambar yang kedua, yang ketiga di sini ada ruang tamu. Kita bisa ucapkan this is the living room ya. Lalu yang keempat ada gambar ruang makan. Kita bisa ucapkan this is the dining room. Oke, selanjutnya yang kelima ada kamar tidur ya. Kita bisa ucapkan this is the bathroom ya. This is the bathroom. Lalu kamar mandi. This is the bathroom. And then garasi, this is the garage. Lalu yang terakhir ada dapur. Ini adalah dapur. This is the kitchen. Nah, ini adalah cara untuk menunjukkan kalau ruangan tersebut adalah ruangan apa ya, seperti itu. Next, kita akan membahas conversation. Nah, di sini kita membahas tentang percakapan. Misalnya, di sini Mister ambil contoh yang gambar pertama ya. Di sini ada anak laki-laki di kamar mandi ya. Nah, ketika kita ingin menanyakan seseorang ya, yang letaknya di mana atau di ruangan mana, kita bisa menanyakan where is, lalu nama orang yang akan kita tuju. Misalnya di sini namanya Andi. Where is Andi? Yang artinya di mana Andi. Lalu kita bisa jawab he is in the bathroom. Ya, dia ada di kamar mandi. Ya. Nah, lihat yang kedua. Misalnya kita ingin menanyakan keberadaan seseorang di dalam rumah. Where is Nina? Di mana Nina? Ya, di sini di gambarnya kita lihat dia ada di kamar tidur ya, atau di kamarnya. She is in the bedroom. Ya, dia ada di kamar tidur. Ya, jadi untuk percakapan ini ya sangat sederhana, menanyakan keberadaan seseorang di dalam rumah ya. Kita bisa menggunakan kata where is ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang house plan ya. House plan tadi adalah denah rumah ya. Nah, di sini Mister sudah memberikan gambar sederhana tentang denah rumah. Nah, denah rumah itu apa, Mister? Denah rumah itu adalah di mana ruangan-ruangan kita itu berada ya di dalam rumah. Nah, ini adalah contoh gambar denah rumah yang terlihat dari atas ya, dari atas. Berarti melihatnya dari atas ya, dari genteng. Nah, kalau gentengnya kita buka, maka denahnya seperti ini. Ini contohnya ya, ini hanya contoh. This is only
example. Nah, misalnya seperti ini. Di sini yang pertama kita lihat ini berarti halaman depannya ya, halaman depan, di sini samping, dan sini ada di belakang ya. Yang depan tentunya ada teras ya. Tadi teras dalam bahasa Inggris adalah terrace ya. Lalu yang kedua ada taman ya atau kebun. Jadi kita tadi dalam bahasa Inggrisnya taman atau kebun adalah garden ya. Nah, di sini ada ruang tamu ya. Berarti ruang tamu di antara ruang keluarga atau teras dan di sampingnya ada kamar tidur utama. Nah, ruang tamu berarti living room ya. Lalu di samping sini, di samping ruang tamu ya, ini kita contohkan adalah gambar pintu ya. Berarti di sini ada pintu dan di samping ruang tamu ini adalah kamar tidur. Berarti kamar tidur tadi dalam bahasa Inggris adalah ya bedroom. Lalu di tengah ada ruang keluarga ya, berarti family room. Nah, lalu di samping sini ada kamar tidur lagi di samping ruang keluarga dan di samping kamar tidur dan kamar mandi ya. Berarti di sini ada kamar tidur berarti bedroom lagi ya. Nah, di samping kamar tidur ada kamar mandi berarti bathroom ya. Lalu di sini ada dapur ya. Atau tadi dalam bahasa Inggrisnya dapur adalah kitchen ya. Nah, jadi di sini adalah contoh denah rumah ya, contoh denah rumah yang terlihat dari atas ya. Jadi kita bisa lihat, oh ruang tamu tepatnya ada di samping kamar tidur utama ya. Ya, jadi seperti itu ya cara kita melihat denah rumah ya. Nah, ini ada sedikit arah mata angin ya. Ini U berarti utara ya, berarti rumahnya menghadap ke selatan ya, karena depannya di sini ya. Berarti dia menghadap ke selatan. Nah, ini adalah contoh denah rumah yang sederhana. This is the example of house plan ya. Nah, selanjutnya Mister memberikan conclusion atau kesimpulan pada materi hari ini ya. Tadi kita sudah mempelajari parts of house atau bagian-bagian rumah. Lalu yang kedua, tadi di bagian-bagian rumah ini contohnya ada living room, bedroom, kitchen, bathroom, dining room, garden, terrace ya. Lalu yang kedua, tadi ada conversation ya, percakapan menanyakan keberadaan seseorang di dalam rumah ya. Where is Andy? He is in the bathroom. Ya, itu adalah contoh dari percakapannya. Lalu yang ketiga ada house plan. House plan tadi adalah denah rumah ya. Tadi Mister sudah memberikan contoh gambar denah rumah yang terlihat dari atas. Oke. Nah, selanjutnya Mister memberikan tugas bahasa Inggris atau English assignment. Nah, tugasnya adalah tugas bahasa Inggris yaitu menggambar denah rumah anak masing-masing di buku gambar. Nah, jadi tugasnya anak-anak di rumah yaitu menggambar denah rumah anak-anak ya, yang seperti Mister contohkan tadi ya. Nah, seperti ini. Menggambar denah rumah anak-anak. Nah, ini adalah contohnya. Jadi anak-anak gambar, lalu setelah selesai menggambar, anak-anak memberikan keterangan setiap ruangan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah anak-anak gambar, anak-anak berikan keterangan. Misalnya ruang ini adalah ruang tamu. Berarti anak-anak isi di tengah kotak itu living room ya. Nah, lalu di samping living room ada kamar tidur. Berarti bedroom. Nah, contohnya yang seperti tadi Mister sudah jelaskan ya. Jadi tugasnya menggambar denah rumah anak-anak. Nah, tugasnya lalu difoto, berarti tugasnya dalam bentuk foto ya. Nah, lalu selanjutnya pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Seperti biasa pengumpulan tugasnya di Google Classroom ya, dalam bentuk foto. Lalu terakhir batas pengumpulan tugasnya pukul 14.00 atau pukul 2 siang ya. Jadi diingat anak-anak, setelah anak-anak menonton video ini, anak-anak boleh mengerjakan tugas ya. Tugasnya yaitu menggambar denah rumah ya, denah
bagian-bagian rumah ya, ruangan, room. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi diingat ya untuk tugas bahasa Inggris menggambar denah rumah yang seperti Mister sudah jelaskan di video ini tadi ya. Oke, untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini for English lesson today kita sudah selesai ya. So Mister say thank you and bye bye. Okay, students, after we learn English, kita tutup dengan berdoa sesudah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai.